Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Mari pada kesempatan ini kembali kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Allah atas kasih setia dan rahmat yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam kehidupan hari lepas hari tidak selalu melakukan apa yang Tuhan mau, masih banyak melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap peduli kepada kita. Mari bersama-sama kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan sebelumnya kita mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengakui, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh peduli. Tetapi di sisi lain kami juga menyadari dan mengakui bahwa hidup kami seringkali jauh dari apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Kami menyadari akan kesalahan dan bahkan dosa-dosa kami yang masih terus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kami mensyukuri karunia-Mu, kasih-Mu. Ajar kami juga untuk mampu mengakui dan menyesali segala pelanggaran kami, sehingga hidup kami menjadi semakin baik dan semakin baik. Dan bila firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan saat ini juga menolong kami, membantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sapaan firman pagi ini dari Injil Lukas 7 ayat 37 dan 38. Injil Lukas 7 ayat 37 dan 38 yang demikian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, penyesalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira kapan terakhir kali kita datang menghadap Tuhan, entah itu dalam doa pribadi atau dalam sebuah peribadatan, dengan membawa rasa penyesalan dan kemudian itu sampai membuat kita menangis? Kapan kita menyatakan penyesalan atas dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan sambil menangis? Mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau sudah sekian bulan, sekian tahun kita lupa. Belum pernah bahkan dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita sambil menangis. Ini penting untuk kita renungkan, kita ingat kembali. Karena seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap ibadah mungkin, dalam setiap doa yang kita lakukan, kita nyatakan, kita mengatakan di sana, mengakui dosa, menyesali dosa kita, tetapi itu hanya terucap melalui mulut dan bukan dari hati kita. Bacaan tadi menjadi contoh betapa seorang yang sungguh-sungguh menyadari dosa-dosanya, seorang perempuan yang diketahui dia perempuan yang banyak dosanya, entah kaitannya dengan pekerjaannya mungkin. Yang luar biasa adalah bagaimana dia mengakui dosanya, tidak malu-malu, datang dalam sebuah pertemuan di rumahnya orang Farisi,
Ini penting menjadi penekanan bahwa ini seolah-olah menjadi tempat orang-orang yang merasa hidupnya baik, merasa hidupnya suci. Dan perempuan ini menjadi gambaran seorang pribadi yang sungguh mengakui dan menyesali dosanya, menangis di depan Tuhan Yesus. Ekspresinya menyatakan kesungguhannya. Bagaimana perempuan ini mencuci kaki Yesus dengan air matanya, kemudian mengelapnya dengan rambutnya dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Kesungguhan dalam menyatakan penyesalan, itu pembelajaran bagi setiap kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu sapaan firman Tuhan mengajak kita untuk setiap hari memuji Tuhan atas setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka firman pagi ini, sapaan firman pagi ini mengajak kita untuk juga dengan sungguh-sungguh membawa setiap penyesalan kita di hadapan Tuhan. Karena kita bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang suci, kita masih memiliki banyak keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan mungkin juga perilaku tindakan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di tengah segala aktivitas kita, kesibukan kita, yang pasti di sana ada terselip hal-hal mulai dari keinginan, ucapan, dan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Sudah sepatutnya kita terus menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selain ucapan syukur dan pujian kepada Allah setiap hari, maka kita pun perlu untuk setiap hari menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Penyesalan yang sungguh-sungguh, bahkan yang membuat kita menangis di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas. Mari kita terus menyadari akan keberadaan kita sebagai pribadi yang tidak sempurna, tetapi karena kasih Tuhan kita dilayakkan. Tuhan memberkati. Amin.